Welcome back on Good Afternoon, berbicara tentang bisnis. Kayaknya ya, Chels mulai bisnis bareng sahabat itu pasti lebih seru. Lebih banyak masukan, ide, dan pastinya nih kalau ada masalah bisa desain bareng-bareng. Kalau yang itu setuju banget, apalagi kalau bisnisnya ini sesuai sama passion kita. Betul. Ini sama banget nih sama dengan Claudia Ida dan temannya Gali. Mereka ini pemilik brand sepatu di Bandung yang sudah melalang melintang selama 8 tahun di bisnis sepatu boots. Wow, nah Claudia kali ini akan kasih tips untuk bisa bertahan sampai selama ini. Kita harus punya ide yang fresh, unik, orisinal, dan yang paling penting nih, gak takut buat mulai usaha. Bedanya Way Out sama brand sepatu yang lain adalah kita punya desain sendiri. Jadi kita bisa garansi bahwa ini bukan desain orang gitu. Ini memang pure desainnya Way Out gitu. Saya rasa itu keunikan yang bikin kita masih bisa bertahan sampai sekarang karena kita nggak sama dengan desain yang lain. Proses pembuatannya itu sebenarnya karena semuanya handmade. Prosesnya jadi dalam seminggu kita cuma bisa bikin paling banyak itu 30 sepatu. Ya itu sampai finishingnya. Karena sampai di sol pun kita jahit tangan. Jadi memang kita sangat mengutamakan handmade-nya si Way Out ini. Halo, saya Claudia dari Way Out Rock and Roll. Way Out itu tahun 2011 awal. Awal terbentuk Way Out itu awalnya saya sama teman saya namanya Gali. Kita sama-sama pecinta sepatu boots. Waktu itu sangat kesusahan untuk mencari boots yang sesuai mau kami gitu. Modal awal, waktu itu kami kan online shop dan modal awal kami di angka 2 juta. Kita bikin hanya beberapa sepatu, kemudian diposting, orang pesan, mereka ada down payment. Itu yang kita putar-putar sampai sekarang dan akhirnya bisa seperti sekarang ini. Omset per bulan rata-rata di angka 100 juta. Perbedaannya yang paling kelihatan adalah dari cutting, terus motif, upper, gitu. Kalau masalah sol semuanya kan sama, konstruksi banyak yang sama gitu. Tapi kalau desain, kita punya desain sendiri. Kebanyakan sepatu di Way Out desainnya dibuat sama Gali. Inspirasi mendesain sepatu kebanyakan dari musik, ya, dari musik yang didengar, musik yang disukai gitu. Dalam hal ini kebanyakan rock and roll yang disukain gitu. Proses pembuatannya itu sebenarnya karena semuanya handmade, prosesnya jadi dalam seminggu kita cuma bisa bikin paling banyak itu 30 sepatu. Ya itu sampai finishingnya. Karena sampai di sol pun kita jahit tangan gitu. Jadi memang kita sangat mengutamakan handmade-nya si Way Out ini. Kenapa memilih handmade? Yang pertama adalah nilai seninya, craftsmanship-nya. Jadi buat kami tiap sepatu ada nyawanya, ada nilai plusnya. Karena ini butuh ketekunan, butuh ketelitian yang tinggi, dan butuh tenaga. Jadi semua seniman sepatu yang terlibat dalam pembuatan ini tuh sangat-sangat punya peran. Kalau kita beli sepatu ini, kita bisa membayangkan gitu gimana pembuatannya, gimana ketelitiannya, gitu, kerapiannya. Bahan-bahan sepatu Way Out kita kebanyakan menggunakan kulit sapi dan yang motifnya jarang. Sebenarnya kami lebih suka yang raw, motif-motif raw, motif-motif yang kata orang belel. Memang salah satu ciri khas kita adalah itu memang sangat-sangat limited. Beberapa jenis kulit yang kami pakai sangat-sangat limited. Kalau untuk pembuatan customize bisa, tapi kami menolak kalau ada permintaan bikin replika. Jadi ada orang yang ngambil di Google misalnya mau bikin ini dong seperti ini gitu. Kami lebih menyarankan untuk gimana kalau boleh seperti ini, tapi mungkin kita bedain, Mas punya ide apa nih, bagian mananya kita rubah. Jadi bisa benar-benaran customnya dia gitu.
seperti itu. Karena apa ya, itu sama aja dengan ngambil hak intelektual orang lain kan. Untuk jenis sepatu boot seperti ini sebenarnya segmennya memang segmented, tapi segmennya sangat jelas, dan kebanyakan customer di Way Out adalah customer loyal. Jadi customer yang selain customer baru, ada juga customer yang memang dari awal mereka ngikutin desain, ngikutin perkembangannya Way Out, sekarang udah kayak gimana, terus ada desain baru apa, ada jenis kulit apa yang baru. Itulah yang bikin Way Out masih bertahan sampai sekarang, adalah loyal customer, dan juga ada customer baru yang memang cinta boots. Masa-masa tersulit, kalau sangat-sangat sulit sebenarnya relatif ya, karena ya itu tadi, minat pembeli sepatu boots itu, karena ini barang bukan barang pokok ya, jadi sangat-sangat terpengaruh sama kondisi perekonomian di negara kita dan global sih. Saat memang perekonomian turun, memang omset menurun. Salah satu cara kita untuk mengantisipasi masalah daya beli, masalah omset yang menurun pada saat perekonomian agak sulit adalah gimana caranya kita tetap membuat sepatu yang unik dengan harga terjangkau dan tetap berkualitas. Untuk QC, saya turun langsung, dan juga memang sudah ada timnya yang memang dari awal kita udah komitmen kualitas ini nggak boleh berubah sampai kapanpun, dan itu sangat kami jaga. Dan juga kalau masalah kualitas, kita juga di Way Out itu salah satu keunikannya adalah kita ada garansi sole. Sole ini memang kuat, tapi kapanpun itu rusak, meskipun udah bertahun-tahun dipakai, customer bisa bawa ke sini dan kita bisa perbaruin sole-nya for free. Kalau untuk kolaborasi, kita sering ada kolaborasi dengan musisi, dengan brand lain, dengan seniman, dengan painter gitu. Salah satunya adalah kita juga ada kolaborasi dengan Gali Exodus. Dia juga produsen sepatu juga gitu. Dia juga desainer sepatu yang mendesain sepatu Way Out juga. Kita punya ini seri kolaborasi. Jadi bagian atasnya adalah ciri khas Way Out, belel, ada tenunnya. Bagian bawahnya sneaker. Jangan takut untuk memulai, jangan takut masalah modal, masalah yang lain-lain. Yang paling penting adalah niat, kemauan untuk berusaha, kemudian harus punya distinctiveness atau uniqueness. Saya yakin pasti bisa semuanya. Wih, keren ya. Tapi itu dia tuh tadi yang harus digarisbawahi sama Claudia, bisnisnya bisa bertahan sampai selama ini karena orisinil. Mereka dari bentuk, kemudian modelnya itu semua karya mereka sendiri, nggak ada tuh jiplak-jiplak model dari bisnis sepatu yang lain. Betul banget, apalagi ya ini kita anak muda harus lebih semangat lagi. Tadi itu katanya niat, nah yang penting. Kalau nggak dimulai kapan lagi? Nah itu dia, berarti abis ini kita ngobrol masalah bisnis kali.